Raka hampir menyerah ketika tiba-tiba sebuah suara lirih tawar ke telinganya melalui embusan angin yang aneh. Pulang! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Seram. Hai guys, kalian percaya nggak sih kalau hantu itu beneran ada? Nah, di cerita kali ini ada seorang pemuda yang sama sekali nggak percaya tentang hal mistis ataupun semacamnya. Jadi pemuda ini tuh namanya Raka cuy. Raka ini adalah seorang mahasiswa antropologi yang datang dan ingin membuktikan bahwa hantu itu nggak ada. Tapi bukannya pembuktiannya berhasil, si Raka ini malah dapat gangguan horor yang serem banget. Bayangin cuy, seorang Raka yang nggak percaya hal mistis, malah dia yang ngalamin sendiri hal mistis itu. Dan ini serem banget cuy. Oke, tanpa lama-lama langsung simak ceritanya berikut ini. Bayangan di bawah beringin tua. Di pinggiran kota yang modern, tersembunyi sebuah desa tua bernama Desa Kalimati. Desa ini dikelilingi oleh legenda dan kisah-kisah seram yang diwariskan turun-temurun. Namun, pusat dari segala kengerian adalah sebuah pohon beringin tua raksasa yang berdiri tegak di tengah persimpangan jalan desa. Pohon itu tingginya menjulang dan sulurnya menjuntai seperti tirai gelap, sudah ada jauh sebelum desa itu didirikan. Dan konon menjadi rumah bagi arwah yang sangat kuat, hantu beringin. Kedatangan sang skeptis. Tahun itu, seorang mahasiswa antropologi bernama Raka datang ke Desa Kalimati. Ia adalah seorang yang rasional, seorang skeptis yang gigih. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan folklore desa dan membuktikan bahwa semua kisah hantu hanyalah bualan imajinasi kolektif. Tentu saja ia segera mendengar tentang beringin tua. Jangan pernah berjalan melewatinya sendirian setelah jam 10 malam, nak. Apalagi sampai menyentuh akarnya atau mematahkan rantingnya. Dia marah, dan kemarahannya membunuh. Raka hanya tersenyum sopan. Terima kasih atas sarannya, Mbah, tapi saya akan baik-baik saja. Ia menyewa sebuah kamar di rumah sederhana tak jauh dari lokasi pohon beringin. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di sana, mengamati pohon itu, mengambil foto dan merekam suara. Pohon itu memang luar biasa. Udaranya terasa dingin, bahkan di siang hari bolong. Namun, Raka tak menemukan apapun yang supranatural, hanya sebuah pohon besar. Insiden pertama, bisikan dari daun. Malam ke-10 Raka berada di sana, ia memutuskan untuk melanggar pantangan. Ia membawa senter dan alat rekamnya dan duduk di bangku batu yang tersembunyi di balik semak-semak dekat pohon. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Bulan sabit tertutup awan dan desa itu sunyi senyap, diselimuti kegelapan pekat. Awalnya hanya ada suara jangkrik dan embusan angin malam. Raka hampir menyerah ketika tiba-tiba sebuah suara lirih tawar ke telinganya melalui embusan angin yang aneh. Pulang! Suara itu terdengar seperti bisikan kering yang melayang di antara daun-daun beringin. Raka terkejut, namun dengan cepat ia mengarahkan mikrofonnya ke pohon. Siapa di sana? Tanyanya mencoba terdengar tenang. Keheningan kembali menyelimuti. Raka berpikir mungkin itu hanyalah halusinasi atau refleksi suara dari atap rumah yang berderik. Tiba-tiba ia melihatnya. Sebuah bayangan putih samar yang bergerak sangat cepat di antara sulur-sulur pohon. Itu bukan bayangan daun atau pantulan senter. Itu adalah sosok, tinggi dan kurus, dengan rambut panjang menjuntai ke bawah. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya lubang gelap di mana mata seharusnya berada. Jantung Raka berdegup kencang. Ia nyaris berteriak. Ia segera mematikan senter dan merangkak mundur, menjauh dari pohon itu. Ketika ia berhasil mencapai batas desa yang aman, ia menoleh ke belakang. Dalam kegelapan, ia bisa bersumpah melihat 2 titik merah menyala dari balik sulur-sulur beringin, mengawasinya. Rekaman yang ia dengarkan keesokan harinya hanya berisi suara jangkrik, angin, dan suara nafasnya yang panik. Namun di detik ke-45, ada suara samar yang menyerupai tawa dingin yang sangat rendah. Kutukan dan kisah tragis. Rasa penasaran Raka telah berubah menjadi ketakutan. Tetapi ia tetap ingin mencari tahu apa yang sebenarnya menghuni pohon itu. Ia mulai menanyai penduduk desa lebih intens. Mbah Karto akhirnya menceritakan legenda penuh tentang Nyi Wulan, hantu beringin.
Bertahun-tahun lalu, Nyi Wulan adalah seorang gadis desa yang cantik jelita dan baik hati. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda dari luar desa. Namun, para tetua desa yang percaya pada tahayul dan pantangan melarang pernikahan mereka karena pemuda itu dianggap membawa nasib buruk. Ketika pemuda itu harus pergi, Nyi Wulan yang patah hati dan putus asa memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di salah satu ranting beringin tua. Rohnya terperangkap di sana, jelas Mbah Karto dengan suara bergetar. Ia tidak menemukan kedamaian. Ia membenci orang luar dan ia menyimpan dendam mendalam pada mereka yang bahagia atau yang mencoba menantangnya. Yang lebih menakutkan, Mbah Karto menunjukkan sebuah prasasti tua. Tertulis di sana bahwa beringin tua itu adalah pohon perjanjian, tempat para leluhur mengikatkan arwah penjaga yang seharusnya melindungi desa. Kematian tragis Nyi Wulan di pohon itu membuat arwah penjaga itu marah. Dan kini, entitas itu bersekutu dengan arwah Nyi Wulan, menjadikan beringin tua sebagai portal kegelapan. Puncak kengerian. Raka harus mendapatkan bukti. Ia merasa terikat pada kisah Nyi Wulan, seolah-olah ia harus membebaskan arwah itu. Malam terakhirnya di desa itu, ia memutuskan untuk melakukan tindakan yang bodoh dan nekat. Ia membawa sebuah lilin, kembang setaman, dan sebuah surat. Ia berencana menaruhnya di bawah pohon sebagai persembahan damai untuk Nyi Wulan. Tepat tengah malam, Raka berdiri di hadapan beringin tua. Pohon itu tampak lebih besar, lebih mengancam, seolah-olah batang kayunya bernafas. Udara di sekitarnya terasa tebal dan pengap. Saat ia meletakkan persembahan di pangkal akar, sebuah suara gemuruh angin datang, tetapi hanya di sekitar pohon. Lilinnya padam seketika. "Nyi Wulan," bisik Raka, suaranya tercekak. "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin kamu beristirahat dalam damai." Tiba-tiba, sulur-sulur beringin di atasnya mulai bergerak perlahan, seolah-olah ditarik oleh tangan tak terlihat. Kegelapan di bawah pohon itu terasa mendidih. Lalu, ia melihatnya dengan jelas. Di atas salah satu cabang tebal, tergantung sesosok wanita, Nyi Wulan. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot dan lehernya miring secara tidak wajar. Rambutnya yang panjang dan basah menjuntai hingga hampir menyentuh kepala Raka. Ia tidak bergerak, tetapi tatapan matanya yang kosong menusuk Raka. Kemudian, sosok itu mulai turun perlahan, bukan meluncur, tetapi seolah-olah ia berenang di udara, bergerak mendekat dengan gerakan kaku dan tersentak-sentak. Raka berbalik dan berlari sekencang mungkin, tapi ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Bukan langkah kaki biasa, melainkan suara gesekan kuku-kuku panjang yang menggaruk tanah, diikuti oleh suara tertawa melengking yang memekakan telinga. Ia tersandung dan jatuh. Ketika ia mendongakkan kepalanya, ia melihat bukan hanya satu bayangan. Puluhan bayangan tipis dan gelap keluar dari sulur-sulur beringin tua, merangkak, melayang, dan bergerak ke arahnya. Itu adalah arwah-arwah lain yang terperangkap atau dibawa oleh Nyi Wulan yang kini telah sepenuhnya dikuasai oleh kegelapan beringin tua. Raka merasa tangannya dicengkeram oleh sesuatu yang dingin dan kuat. Ia berteriak, meronta, tetapi cengkeraman itu tak lepas. Ia ditarik kembali ke bawah bayangan beringin tua. Akhir kisah. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan ransel Raka yang berisi kamera dan alat rekam, tergeletak di samping bangku batu. Namun Raka sendiri menghilang tanpa jejak. Polisi datang dan melakukan pencarian ekstensif, tapi tidak ada yang ditemukan. Mbah Karto hanya menggelengkan kepala dengan sedih. Ia tahu, Raka telah menjadi korban beringin tua, entah arwahnya yang terperangkap atau jasadnya yang disembunyikan dalam akar-akar pohon yang tak terjamah. Penduduk desa kembali menutup diri, menjaga jarak dari pohon itu. Beberapa bulan kemudian,
Sepasang kekasih yang nekat mencoba membuktikan legenda itu pergi ke pohon beringin tepat tengah malam. Mereka tak berani mendekat, hanya berjarak 50 meter. Mereka mengambil sebuah foto, hanya untuk melihat foto itu kemudian. Di antara sulur-sulur dan ranting-ranting beringin tua, mereka melihat bayangan samar seorang pria. Matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Pria itu adalah Raka. Ia kini menjadi salah satu bayangan yang menjaga beringin tua. Bukti abadi bagi mereka yang berani menantang kengerian yang berakar di jantung desa Kalimati. Dan setiap malam, di bawah bulan gelap, penduduk desa yang ketakutan mendengar suara bisikan dingin dan tawa melengking yang keluar dari antara daun-daun beringin tua. Nah, jadi itu cerita mistis yang dialami oleh Raka, cuy. Gimana, cuy? Kalau cerita ini bagus, kalian boleh like video ini ya. Selanjutnya, cerita tentang apa lagi nih? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali kawan-kawanku. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya buat kalian. Pura-pura bahagia itu juga capek.